Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dhakarahum Allah fi man indah amma ba'd. Ayuha thullab al-ahibba, alhamdulillah pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan urusan kita, memudahkan di dalam talabul ilmi. Ini salah satu bentuk bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan suatu kebaikan bagi hambanya, maka akan ia fahamkan dalam urusan agamanya. Dan yang lebih penting adalah bagaimana cara kita untuk bisa mudawamah, istiqomah di atas agama dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang untuk mendapatkan sebuah ketaatan yang mudah, tapi yang paling sulit adalah istiqomah, terus menerus. Makanya suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqa. Suatu amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya adalah amalan yang dilakukan kontinu, terus menerus, istiqomah. Meskipun yang dilakukan itu sedikit, ya, tetapi dia rutin, terus menerus, maka itu adalah perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatullah al-ahibba, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab, ya, Matan Ta'zimul Ilmi yang ditulis oleh Syekh Utsaimin Fidahullah Ta'ala. Kita masuk pada poin yang ke-14 tentang ikramu ahlil ilmi wa tauqirihim, ya. Jadi kita harus memuliakan orang yang memiliki ilmu dan juga kita bisa untuk menghormatinya. Jadi memuliakan dan menghormati kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Kata beliau, inna fadlal ulama'i azimun. Keutamaan ulama itu sangat mulia, ya. Jadi sangat tinggi keutamaan ulama. Wa mansibuhum mansibun jalilun. Kedudukan ulama ini pun juga kedudukan yang sangat mulia, ya. Jadi jelas Allah Subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya dari orang-orang yang berilmu, sebagaimana dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu, apa ayatnya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya di antara kalian, ya, orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi orang yang beriman, orang yang menuntut ilmu, apalagi kalau dia itu punya ilmu, jelas itu derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ini meninggikan derajat seseorang itu bukan dengan harta, bukan dengan tahta, tetapi dengan apa?
ilmu, ya. Makanya kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memiliki makanah kedudukan di hadapan manusia, kita jangan tamak dengan harta, tetapi tamaklah kita dengan ilmu. Itu sudah pasti, ya. Jadi kalian di sini adalah sebuah keistimewaan. Bisa menuntut ilmu, bisa memahami ilmu agama, maka itu artinya Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang talabul ilmu. Kata beliau, li'annahum aba ar-ruh. Karena para ulama ini adalah sumber daripada ruh yang bisa menghidupkan. Yang tadinya orang itu dia malas beribadah, dengan adanya ilmu, dengan keutamaannya, maka orang jadi semangat lagi. Jadi menghidupkan sel-sel yang mati itu adalah ilmu agama. Ketika orang ini malas beribadah, foto, banyak melakukan perbuatan maksiat, kalau dia itu mau belajar ilmu agama, mau menghadiri majelis ilmu, maka insya Allah dia akan hidup kembali. Fasyaikhu abul ruh kama annal walida abun lil jasadi. Jadi perumpamaan orang yang berilmu, para ulama itu, kata beliau, jadi ulama itu adalah abul ruh, ya, abun lil ruhi. Jadi induknya, sesuatu yang bisa menghidupkan ruh itu adalah ulama. Kenapa? Karena semua itu kembali kepada ilmu. Orang kenapa dia malas beribadah, orang nggak mau sholat, ya. Orang tidak mau berpuasa, orang nggak mau ngaji karena nggak punya ilmu. Tapi kalau dia itu terus mendapatkan siraman rohani, mendapatkan nasihat dari para ulama, dari para asatid, dari orang yang berilmu, maka akan tergugah, ya. Jadi yang tadinya lalai, tidur lama, maka akan tergugah dan akan hidup lagi, dia akan aktif lagi. Wa fi qiraah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ya, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam aula bil mu'minina min anfusihim. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu derajatnya paling mulia di antara orang-orang yang beriman dari golongan kalian, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas memiliki keutamaan derajat yang tinggi karena beliau adalah utusan Allah. Beliau adalah orang yang berilmu. Beliau adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Wa huwa abun lahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu induknya, sumbernya, bapaknya daripada kalian. Wal ubawwatu al madhkura fi hadhihi al qiraah laysat ubawwatun nasab ijma'an. Dan abawah di sini, ubawah ini artinya, ya, ini bukan dari sisi nasabnya, bapak ataupun ayah atau induk ini bukan dilihat dari segi nasab. Misalkan kalian di sini, kalian belajar ilmu dari asatidah. Jadi asatidah di sini adalah posisinya sebagai orang tua kalian, ya, meskipun bukan dari sisi nasab. Ya. Kenapa? Karena orang tua di sini, ya, itu adalah asatidah. Ya. Kalau orang tua secara nasab kalian itu di rumah. Bahkan lebih mulia orang tua yang dia itu memberikan ilmu agama ketimbang nasab, yang dia tidak memberikan pelajaran, pendidikan, tarbiyah dalam urusan agamanya. Ya. Wa innama hiya al-abuwatu ad-diniyah war-ruhiyah. Jadi guru, kalau kita punya guru, ya, belajar ilmu kepada ustaz, maka ini adalah sebagai orang tua kita, ya. Jadi orang tua kita itu adalah guru dan ustaz. Makanya sering orang berdoa, Allahumma ghfir wali masyayikhina wali abaina wa ajdadina, ya. Jadi mendoakan kepada masyayikh kami, ya, kepada orang-orang yang telah mengajar ilmu agama kepada kami. Kalian harus mendoakan, jangan pelit, ya. Jadi ketika berdoa itu bukan hanya Rabbi ghfirli wali walidayya, tetapi harus mendoakan, ya,
kepada orang yang telah memberikan ilmu kepada kalian, orang yang telah membimbing kalian di sini. Jadi ini kembali kepada kalian. Kalau kalian mendoakan ya, Allahumma ufir ya, wali asatidana ya, wali masyayikhina, wali mudarrisina. Ini termasuk di antara orang yang memuliakan. Ya, orang yang memuliakan, orang yang telah mengajarkan ilmu kepada kalian. Selanjutnya kata beliau, fali'tirafu bi fadlil muallimina haqqun wajibun. Kita harus mengetahui keutamaan para muallim ya, muallimin wal muallimat ya. Orang yang mengajarkan ilmu agama kepada santrinya, kepada siswanya. Maka santri siswa ini wajib untuk memuliakan kepada gurunya. Memuliakan di sini pun juga sewajarnya, tidak boleh berlebihan. Ya. Kalau di beberapa pesantren itu, ya, jadi gurunya itu harus dicium tangannya terus ya. Jadi setiap kali berjumpa, jabat tangan, dicium tangan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, dia harus inhina, ya, harus merunduk, ya, sampai posisinya mau ruku. Nah, ini dilarang. Ya. Ini berlebihan. Penghormatan seperti ini berlebihan. Ya. Jadi seperti kalian melihat orang Jepang, bagaimana dia menghormati orang lain, ini tidak boleh dalam Islam. Ya, inhina namanya. Ya. Jadi kalau kita bertemu pada orang tua, bertemu dengan ustadz, dengan guru, ya sewajarnya. Ya. Kita mengucapkan salam, assalamualaikum ustadz. Kemudian kita berjabat tangan, udah cukup. Ya. Atau menanyakan kabarnya, udah cukup. Tidak perlu kita ini untuk harus merunduk itu ya. Kemudian kita harus mencium ya, tangan kakinya, nggak perlu ya. Itu berlebihan ya. Karena para sahabat saja ketika mereka itu memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aja tidak sampai merunduk, sampai mencium ya kaki beliau ya. Kalau meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki keutamaan ya, ada dalam sebuah riwayat bahkan bekas daripada air wudhunya Nabi itu berebutnya, para sahabat berebut. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini dari zatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memiliki karomah, ya, memiliki kemuliaan, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang menjadi bekas beliau berebut ya para sahabat. Nah ini yang dipraktikkan dari para santri tradisional di beberapa pesantren ini yang berlebihan. Kadang misalkan ya, ada guru atau kiai minum nanti berebut ya. Jadi ustadz minum satu tengguk nanti buat rebutan, ngalap berkah ya. Jadi ngalap berkah ya. Jadi ustadz misalkan minum ya, kemudian nanti berebut ya, ngalap berkah. Ini nggak boleh ya. Jadi ngalap berkah seperti ini tidak diperbolehkan. Itu berlebihan dalam menghormati orang yang berilmu. Kalau haus minta boleh, tetapi nggak boleh ada niatan tertentu untuk ngalap berkah. Meskipun itu adalah hukumnya wajib ya, kita ini menghormati orang yang berilmu. Sebagaimana kata Syu'bah bin Hajjaj, kullu man sami'tu minhu hadithan, man sami'ta minhu hadithan fa ana lahu abdun. Jadi setiapnya orang yang telah mendapatkan ya, hadis darinya, maka aku adalah sebagai pelayannya. Ya. Jadi setiap apa yang aku mendengar hadis darinya, maka aku adalah sebagai abdun, ya, sebagai pelayannya, ya, sebagai hamba sahaya. Artinya benar-benar dia itu memberikan pelayanan yang terbaik kepada gurunya. Ya. Bagaimana di antara adabnya? Ya. Di antara adabnya adalah tadi ya, tidak mendahului atau membelakanginya ya. Kemudian ketika berbicara pun juga berbicara dengan sopan ya. Kemudian tidak boleh sambil menunjuk ya, dengan jari telunjuk kepada guru, kepada ustadz, kepada orang tua. Kayak gini nggak boleh. Jadi ustadz harusnya gini nggak boleh ya. Jadi jangan sampai kita ini menunjuk ya kepada orang alim
pada orang tua itu dengan jari telunjuk. Apalagi kalau jari tengah ini jelas nantang ya. Ini galil adabnya. Jadi nggak beradab kalau sampai dengan jari tengah, jari telunjuk aja itu nggak boleh. Ya. Ini berarti kita nggak punya adab ya kepada orang yang lebih tua ataupun orang yang berilmu. Kemudian kata beliau, wastanbata hadzal ma'na minal Qur'an Muhammad bin Ali al-Udufi wa qala rahimahullah, idza ta'allama al-insanu minal 'alim wastafada minhu al-fawaid fahuwa lahu abdun. Ya. Ini sebuah petuah yang bagus yang kalian catat itu dari Muhammad bin Ali ya. Pernah mengatakan, apabila seseorang ini belajar ilmu dari seorang alim ya, apabila seorang ini belajar ilmu dari seorang alim dan dia itu mengambil faidah yang sangat banyak darinya ya. Jadi sudah belajar ini pada seorang alim dan dia mendapatkan faidah yang banyak dari orang alim tadi, fahuwa lahu abdun, maka baginya itu adalah sebagai pelayan, sebagai hamba sahaya ya. Artinya pelayan di sini bukan terus kamu sudah belajar kepada ustadz gitu kan, kemudian ustadz langsung nyuruh kamu cucikan baju ustadz. Nggak seperti itu juga ya. Jadi pelayan di sini artinya memberikan pelayanan yang terbaik. Misalkan ustadz pas di sini ya, setelah kajian tiba-tiba sandalnya digosok ya, nggak ada sandalnya. Nah, di antara pelayanan kalian yang terbaik itu dicari orangnya, dicari sandalnya sampai ketemu, diberikan. Dipersilahkan ya, silahkan Ustaz ambil. Itu salah satu contoh ya, memberikan pelayan yang terbaik. Kemudian misalkan di kelas ya, ketika ustadznya mau menjelaskan, nggak ada apa, jadi nggak ada kolam ya, nggak ada spedol. Kemudian ya kalian memberikan pelayan terbaik, ya kalian harus mencari ya. Bukan ustadznya sibuk mencari spedol sendiri ya, mencari penghapus sendiri, itu enggak seperti itu. Jadi berarti kalian itu tidak punya insting yang kuatnya. Wah, ini jangan sampai seperti itu ya. Dan ini penting sekali. Jadi kita ini punya respon yang baik kepada orang yang berilmu. Dan para ulama kita juga seperti itu. Para masyayikh ya, ketika mereka ini mau jalan itu mereka nggak ada yang berani untuk mendahului. Jadi mendahului jalannya seorang syekh. Ini dalam rangka ihtiram. Kemudian ketika ingin duduk pun juga dipersilahkan dulu syekhnya, fadhal syekh. Duduk baru dia duduk. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian ketika di dars pelajaran, ketika syekhnya ini belum memberikan kesempatan untuk bertanya, tidak boleh di-cut. Ya, tidak boleh dipotong, kemudian langsung bertanya. Ini hukumnya bagaimana syekh? Nggak boleh. Itu berarti kurang adab. Jadi dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik adalah kita ini langsung respect, langsung respon dengan apa yang dibutuhkan oleh syekh atau seorang guru. Tadi misalkan butuh spedol ya berarti langsung dicarikan. Jangan sampai nunjuk kemudian santrinya gantian nunjuk ke temannya, kamu aja, saya kemarin sudah. Nggak seperti itu. Ya. Harusnya ketika kalian melihat nggak ada spedol, nggak ada penghapus ya, langsung respect gitu. Jadi langsung respon, ya, respon yang bagus, kemudian langsung mencari, nggak usah disuruh. Ya. Begitu juga, ya, ketika misalkan ada kerannya, jadi keran itu buka, ya, nggak usah disuruh, langsung kalian nutup. Ya. Kemudian ketika banyak di situ sampah ya kalian langsung respon, langsung dibuang, nggak usah disuruh. Jadi seperti itu ya. Di antara ulama itu mereka memberikan pelayanan bukan berarti menjadi congosnya, ya. Bukan menjadi pembantunya, tetapi memberikan pelayanan yang terbaik. Selanjutnya, qala Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi
Ayat yang ke-60, wa id qala Musa li fatahu. Ketika Nabi Musa berkata kepada fata. Apa makna fata? Apa arti fata? Fata itu pemuda atau pemudi? Pemuda. Kalau pemudi apa? Fatatun, jamaknya fatayat. Ya, fatatun jamaknya fatayat. Kalau pemuda, fata jamaknya apa? Dalam surat Al-Kahfi, kalau sering baca surat Al-Kahfi paham. Apa jamaknya fata? Fityatun. Jadi jangan terkecoh dengan huruf tak marbutah. Ya. Ini kan tak marbutah berarti yang mu'annas enggak. Ya, jamak daripada fata fityatun. Ya. Fityatinya, artinya dia jamak dari fata. Ketika Nabi Musa berkata kepada seorang pemuda li fatahu wa huwa Yusha' bin Nun, ya. Yusha' bin Nun, ya. Itu nama pemuda tadi, Yusha' bin Nun. Walam yakun mamlukan lahu, dan dia itu ya orang yang tidak di dalam pengawasannya, kepemilikannya. Wa inna makana mutalmidan lahu, tapi dia itu menjadi seorang murid gitu ya baginya. Muttaba'an lahu, dan mengikutinya. Faja'alahu Allahu fatahu lidzalika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia itu sebagai pemuda, artinya seperti pelayannya, selalu mengiringinya, ya. Waqad amara syar'an bi ri'ayati haqqil ulama. Begitu juga dalam syariat Islam ini mengajarkan kita agar kita ini menghormati ulama, memperhatikan ulama. Ikraman lahum, dalam rangka apa? Memuliakan mereka. Kita perhatian kepada ulama, kita mendoakan kepada guru kita, syekh kita, ya. Jadi penghormatan ini terkadang melebihi penghormatannya kepada orang tua. Kalau orang tua kalian pas pulang liburan itu mungkin dengan nada yang tinggi, intonasi yang tinggi, kadang diperintah nggak mau. Tapi kalau dengan guru nggak boleh. Kepada syekh yang mengajarkan ilmu agama kalian tidak diperkenankan seperti itu. Wa tauqiran wa i'zazan. Jadi syariat Islam ini mengajarkan kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik, menghormati, ya, memuliakan. Sebagaimana kata Imam Ahmad dalam musnadnya, haddatsana Harun. Jadi telah menceritakan kepada kami Harun. Qala haddatsana Ibnu Wahab, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab. Qala haddatsani Malik, telah menceritakan kepadaku Malik bin Khair Az-Ziyadi an Abi Hubail, ya, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ya, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ubadah bin Samit. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laisa min ummati man lam yujilla kabirana. Bukan termasuk dari umatku orang yang tidak memuliakan orang tua di antara kita. Ingat ya. Jadi bukan termasuk umatku, kata Nabi Muhammad, orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dari kita, orang yang tidak memuliakan senior kita, ya. Meskipun dari kapasitas ilmu mungkin yang muda lebih mumpuni, ya. Yang muda ini lebih banyak hafalannya, tetapi syariat Islam ini mengajarkan kepada kita agar kita ini untuk menghormati, memuliakan orang yang senior kita, orang tua kita. Kalau dia tidak menghormati orang yang lebih tua, maka bukan termasuk umatnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yarham saghirana, dan bukan termasuk umatku orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil.
anak yang lebih kecil dari kita, para junior kita. Ada senior, ada junior. Wa ya'rifu li'alimina haqqahu, dan dia mengetahui, ya, mematuhi kedudukan orang-orang yang berilmu, yaitu memiliki hak, ya. Jadi orang-orang berilmu memiliki hak untuk dimuliakan, ya. Untuk dimuliakan berarti kalau kita enggak memuliakan orang yang berilmu, yaitu sama halnya ilmu kita enggak berkah, ilmu kita enggak bermanfaat, seperti itu. Jadi indikasi, ya, orang itu bisa dimasukkan sebagai umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dia itu menghormati orang yang lebih tua, senior, orang yang berilmu. Kemudian juga dia menyayangi orang-orang yang di bawahnya, anak-anak kecil. Ya. Terkadang kan dimanfaatkan senioritas ini, santri lama. Ya. Ada anak baru, kemudian dimanfaatkan. Jadi dipalai terus, minta uangnya. Ya. Kalau nggak dikasih uang, kan dipukul, ya. Ini nggak boleh seperti itu, ya. Ini artinya bukan termasuk umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dia itu malah membabi buta kepada juniornya, kepada adik kelasnya. Begitu juga adik kelas menghormati kepada kakak kelasnya. Ya. Ini syariat Islam yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang berkah, hendaknya kita ini menghormati orang-orang yang lebih tua di antara kita. Orang yang berilmu. Meskipun orang yang berilmu itu lebih muda dari kita. Karena Allah saja meninggikan derajatnya. Dan kita diperintahkan juga untuk memuliakannya. Kemudian juga kita menyayangi, ya, menyayangi orang-orang yang lebih muda dari kita. Ya, menyayangi adik-adik kelas kita. Menyayangi anak-anak kecil, ya. Anak kecil butuh kasih sayang. Bukan malah dimanfaatkan, dibentak, ya, dimarahi, bukan. Tetapi harus disayang. Inilah indahnya ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi yang senior, yang kakak kelas, sekali lagi tidak boleh memanfaatkan adik-adik kelasnya. Jadi adik kelas nggak boleh dimanfaatkan. Kamu harus nyucikan baju saya. Kalau nggak dicuci, kamu akan saya hukum. Nah, ini nggak boleh. Kamu harus ngasih uang saya, ya. Kalau nggak ngasih uang, nggak setoran, nah ini nanti kamu akan mendapatkan hukuman ancaman. Ini premanisme namanya. Ya. Ini nggak boleh. Ya. Di pesantren nggak ada lagi hal-hal seperti itu. Ya. Justru syariat Islam ini yang diajarkan Nabi kita ini untuk menyayangi kepada adik kelas kita. Yang adik kelas juga menghormati kepada kakak kelas. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian amsaka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, pada suatu hari Ibnu Abbas, ya, memegang, ya, yauman birikabi Zaid bin Thabit, ya. Pada suatu hari Abdullah Ibnu Abbas itu memegang kendaraannya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Faqala Zaid, ya. Kemudian Zaid ini, ya, mengatakan kepada Ibnu Abbas, atumsikuli wa anta ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa engkau memegangku, ya? Kenapa engkau memegangku, ya? Memegangiku padahal engkau adalah keponakan, ya, ibnu ammi, ya, ponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengatakan, inna hakadha nasna'u bil ulama. Begitulah kami ini untuk menghormati para ulama. Bayangkan, ya, Abdullah Ibnu Abbas kan mulia dia, ponakan Rasulullah SAW. Sementara Zaid bin Thabit ini juga seorang sahabat yang berilmu juga. Apa keutamaan sahabat Zaid bin Thabit? Ada yang tahu? Apa keistimewaan dia? Zaid bin Thabit ini, dia itu memiliki keutamaan apa? Dalam ilmu apa? Dalam ilmu qiraah.
Ya, dalam ilmu qiraah Al-Qur'an itu ulamanya adalah Zaid bin Thabit. Jadi Abdullah bin Abbas itu memegang beliau, ya, memegang kendaraan beliau. Kemudian ditanya, kenapa engkau memegang? Padahal engkau adalah orang yang mulia, ponakan Rasulullah SAW. Tapi kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beginilah kami untuk menghormati para ulama. Jadi misalkan ya, ada seorang guru ya, ustadz, naik kendaraan kemudian sandalnya tertinggal atau tasnya tertinggal, ya kalian ambilkan. Begitulah para ulama kita seperti itu. Jadi tidak terus menunggu disuruh. Padahal mau menyuruh itu nggak enak juga, tapi harus respon. Jadi orang yang mengambil ilmu dari seorang ustadz, seorang ulama itu, begitulah cara melayaninya. Ya. Jadi melayani di sini bukan semena-mena juga, bukan dimanfaatkan, bukan mencuci baju, mencuci pakaiannya, mencuci sandalnya, sepatunya, bukan. Tapi melayani di sini adalah sewajarnya. Wa naqala Ibnu Hazm, begitu juga Ibnu Hazm mengatakan dalam kitab Al-Ijma' ala tauqiril ulama wa ikramihi. Dalam rangka menghormati dan memuliakan ulama, kata Ibnu Hazm. Wal basiru bi ahwali as-salafiyah yaqifu ala Humaid ahwalahum fi tauqiri ulama'ihi. Ya. Dan mereka memperhatikan ya bagaimana kondisi para salaf dahulu ketika mereka ini berhadapan dengan Humaid ya, seorang ulama Humaid ya, dalam suatu kondisi ya, mereka berhadapan, mereka berdiri untuk memuliakan ulama ya. Faqad kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalasu ilaihi ka'annama ala ru'usihim at-tayr la yataharrakun ya. Jadi ketika sahabat itu berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepala mereka itu diam gitu loh. Enggak tengok kanan, kiri, depan, belakang, enggak geleng-geleng juga ya. Tetapi para sahabat itu ketika berhadapan dengan Nabi, itu kepala mereka itu diam. Badan mereka itu juga diam gitu ya. Tidak bergerak. Seperti seolah-olah di atas kepala mereka itu ada seekor burung yang berhenti ataupun mencok di atas kepalanya. Jadi takut kalau burungnya terbang. Ini bagaimana adabnya para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika beliau ya, para sahabat itu bertemu dengan Nabi, berhadapan dengan Nabi itu langsung diam. Ya. Kepalanya nggak berani tengok kanan kiri ya. Kemudian kalau kita kan nggak seperti itu ya. Kita terkadang diajak bicara itu sambil melengos ya. Kamu aja, kamu aja. Kemudian ketika disuruh pun juga sama ya. Jadi malah menyuruh temannya. Padahal harusnya dia yang mengerjakan seperti itu. Ini adab yang tinggi para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kepala mereka nggak bergerak seperti seolah-olah di atas kepala itu ada seekor burung. Ini adab mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Sirin. Ya, Muhammad ibnu Sirin ini seorang ulama dari kalangan tabi'in. Beliau pernah mengatakan, Ra'aitu Abdurrahman ibni Abi Layla. Aku pernah melihat Abdurrahman bin Abi Layla. Wa ashabuhu yu'adzimunahu. Sedangkan para sahabatnya Abdurrahman bin Abi Layla ini yu'adzimunahu ya, memberikan penghormatan, pengagungan kepadanya. Wa yusawwidunahu ya. Jadi memuliakannya karena itu adalah senior. Wa yusyarrifunahu dan memuliakannya. Mithlal amir, sebagaimana kalau mereka itu kedatangan seorang pemimpin. Coba kalau kita ini kedatangan misalkan presidennya. Kalau presiden ini agak mustahil ya, agak sulit. Ya paling enggak kalau kita misalkan kedatangan seorang bupati ya, karena kita kan di wilayah ya. Di daerah berarti kan pemimpin kita ini bupati ya.
Jadi bagaimana kalau kita ini berhadapan dengan bupati, apakah kita harus ya, apa yang harus kita lakukan ya? Jadi kan pasti kita ini akan memuliakan ya. Kita nggak akan banyak bergerak. Kita nggak akan melakukan banyak tingkah laku yang kurang sopan, kurang beradab itu kan. Nah, kata Muhammad Ibnu Sirin, Abdurrahman bin Abi Lailani ya, seorang ulama dan para sahabatnya ini mengagungkan beliau, memuliakan beliau, ya, memberikan ihtiram, ya. Jadi seperti itu ya. Kalau kita ini ingin mendapatkan ilmu, ya, ilmu yang bermanfaat, maka hendaknya kita ini memuliakan. Memuliakan ini ya sewajarnya tadi, tidak berlebihan, tidak seperti tadi santri tradisional, ya. Ianya baru minum ya satu tengguk buat rebutan ngalap berkah dari sisa barokahnya Pak Yai. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Kemudian baru makan ya cemilan berebut ya ngalap berkah lagi. Ya, ini nggak boleh seperti itu ya, berlebihan. Tapi paling nggak kita ini memuliakan dengan cara tadi, dengan cara kita menghormati, jalan juga kita salam, menyapa, kemudian berjabat tangan, nggak cukup penghormatan seperti itu. Begitu juga kata Yahya Al-Musili, ya, beliau pernah mengatakan, Ra'aitu Malika bani Anas ghairahu ghaira marratin. Aku pernah melihat Malik bin Anas, ya, enggak sekali ya, jadi beberapa kali. Wa kana ashabuhu minal i'dhami lahu wa tawqiri lahu, ya. Jadi sahabatnya atau jamaahnya lah kalau di tempat kita ya, jamaahnya Malik bin Anas ini, mereka itu memuliakan, mengagungkannya. Jadi mereka tidak banyak bergerak. Mereka tidak banyak melakukan perbuatan, tindakan yang kurang menghormati seorang guru. Wa idza rafa'a ahadun sautahu sahu bihi. Kalau ada seorang yang meninggikan suaranya, intonasinya tinggi, ya, menanyakan kepada seorang guru tapi suaranya tinggi, maka yang lainnya itu langsung memberikan kode keras. Nggak boleh gitu. Ya. Jadi kalau ada orang yang kurang beradab kepada seorang guru, pada seorang ustadz, maka yang lainnya itu untuk menegurnya. Nggak boleh kamu ya seperti itu berhadapan dengan ustadz. Atau mentertawakan, misalkan ustadznya salah, kemudian ditertawakan, ini juga kurang beradab. Karena manusia punya kesalahan, punya kekeliruan. Tapi menghormati ini ya yang harus kita pegang gitu ya, supaya kita ini mendapatkan tadinya keberkahan ilmu. Wa minal adabil lazim lisyekh 'alal muallim, ya, di antara adab-adab yang harus ya dia berikan kepada seorang syekh. Syekh ini artinya orang yang mengajar ilmu agama, ya, al-muta'allim, 'alal muta'allim. Yang harus diberikan kepada syekh, orang yang mengajarkan ilmu agama, ya, bagi seorang santri atau seorang murid, ya harus memberikan penghormatan, memberikan ihtiram. Mimma yadkhulu tahta hadzal asli, yang masuk di dalam pembahasan ini ya. Pokok ini adalah at-tawadhu' lahu. Ya harus tawadhu. Tidak boleh dia itu memamerkan sesuatu. Ya, misalkan Ustaz, HP saya itu lebih bagus dari punya Ustaz. Nah, ini nggak boleh. Ini nggak tawadhu, ini galil adab. Ustaz, motor saya lebih bagus dari Ustaz, ini nggak beradab. Jadi nggak usah menceritakan sesuatu masalah materi, ya. Jadi nggak usah kalian pamer sesuatu dalam masalah dunia. Harusnya tawadhu kalian. Ya. Apa arti tawadhu? Ada yang tahu? Tawadhu apa artinya? Bintang? Nggak tahu. Terus merendahkan diri. Merendahkan diri kepada siapa? Jadi artinya ya, tawadhu dari kata apa? Wadha'a, meletakkan. Artinya dia merundukkan gitu ya. Merundukkan, tetapi merunduknya ini pun juga tidak berlebihan. Ya tawadhu kita ya. Misalkan ya kita ditanya oleh seorang guru syekh dan kita tahu jawabannya.
ya kita dengarkan aja. Misalkan kita sudah pernah mendengar materi yang sama, ya kita dengarkan. Ini namanya tawadhu. Ya. Tidak terus saya sudah dapat kajian ini, saya dapat ceramah ini dari Ustadz Fulan maksudnya seperti ini, nggak seperti ini. Nah ini nggak beradab, nggak tawadhu namanya. Ya. Jadi kita harus punya tawadhu kepada seorang guru, syekh. Wal iqbal alaih, dan kita harus menerima, ya. Jadi kita harus berhadapan menerima dan tidak boleh kita ini langsung membantahnya. Wa adamu iltifat an, tidak boleh kita ini berpaling, ya. Misalkan Ustadz lewat kemudian langsung lari. Jadi seperti jin ifrit ketemu Umar bin Khattab. Jadi langsung lari gitu, pergi, ya. Nggak mau berhadapan, nggak mau berpapasan. Ini juga nggak dibenarkan seperti ini. Kita nggak boleh berlebihan, juga kita nggak boleh merendahkan juga. Ya artinya tawassut gitu, ya, bertengah-tengah. Bainal ifrat wa tafrid. Jadi dalam memuliakan guru, dalam menghormati seorang guru, seorang ulama, seorang syekh, kita ini harus sewajarnya. Tidak boleh kita ini berlebihan tadi, ya, ngalap berkah dengan bekas air minumnya, ataupun kita ini lari, ya, seperti jin ifrit tadi, ya. Ketemu nggak mau dia bertemu ada ustadz, lari dia menghadap, ya, berpaling. Ya. Kalau yang putri, iya nggak apa-apa, ya. Santri putri untuk menghindar nggak apa-apa, tapi yang putra nggak boleh. Jadi nggak boleh seperti itu, ya, menghindar, ya, tidak mau bertemu, tidak mau salam, tidak mau jabat tangan. Ini nggak beradab, ya. Jadi yang masih seperti ini dirubah, kebiasaan buruk ini nggak boleh seperti itu. Wa mura'atu adabil hadits ma'ahu, dan harus menjaga adab-adab dalam berbicara, ya. Seperti tadi, tidak boleh meninggikan suara. Intonasinya itu intonasi yang rendah kalau kita berhadapan dengan seorang guru. Tidak boleh kita langsung meninggikan suara. Ustadz, harusnya Ustadz seperti ini, seperti itu, harusnya Ustadz. Nah ini nggak boleh, ya. Ngatur Ustadz nggak boleh. Tapi kalau kita mau menyampaikan sesuatu, ya kita sampaikan dengan bahasa yang santun, bahasa yang bagus. Jadi seperti itu, insya Allah itu bisa diterima daripada kalian yang menyampaikan sesuatu kepada seorang ustaz, seorang guru dengan intonasi yang tinggi. Ini dalil adabnya, nggak beradab kepada seorang alim. Wa idza haddatsa anhu 'azzamahu min ghairi gulwin, ya. Jadi kalau dia itu berbicara pun juga menghormatinya, ya. Tidak boleh dia itu berbicara kemudian dengan bercanda gitu, ya. Artinya bercanda itu supaya menjadi barang candaan, ya. Misalkan gini, ya. Jadi misalkan, ya. Jadi seorang guru, syekh atau ustadz, ya, dia memakai sandal, ya. Nah, sandalnya ini putus itu, sandal jepitnya. Kemudian ditertawakan. Kemudian dibilang sama temannya itu, lihat, ya, sandalnya dijepit pakai paku gitu, ya. Ini nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus memuliakan, nggak boleh sebagai barang candaan, tidak boleh menjadi barang tawaan, nggak boleh. Bal yanziluhu manzilatahu, ya. Bahkan ini bisa merendahkan kedudukan, kehormatan seorang guru kepada muridnya. Ya. Ini yang harus kita miliki, ya. Dan di antara, ya, kita ini untuk bisa menghormati seorang guru, ya, atau izara zalatul alim, ya, atau paling enggak kita ini untuk menghindari sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, ya. Ini sebenarnya ada beberapa poinnya yang harus dicatat, ya. Mimma tunasibul isyara ilaihi huna, ya, bi ikhtisarin wajizin ma'rifatul wajib, ya, untuk mengetahui kewajiban seorang murid yang harus diberikan kepada seorang guru. Ini ada 6 perkara yang harus dicatatnya. Al-awwal, yang pertama adalah at-tathabbut fis suduri zallati min. Kita harus menghilangkan, ya, menghilangkan penyakit-penyakit hati, ya, yang ada dalam hati ini kita harus hilangkan. Misalkan kita nggak suka
Karena pelajarannya ini banyak menghafal misalkan, nggak suka, ini harus dihilangkan dalam hati kalian. Wasani yang kedua, at-tatsabbut fi kauniha khata'an, ya. Jadi kita harus menghilangkan juga. Jadi kalau dia itu ada kesalahan-kesalahan, ya. Kemudian kita nasihati, kita memberikan masukan saran dengan cara yang baik. Bukan kalau salah didiamkan, ini juga nggak dibenarkan. Wa hadhihi wadhifatul ulama ar-rasikhin fayus'aluna anhu. Maka ini juga termasuk di antara wadhifah tugas seorang ulama ar-rasikhuna fil ilmi. Maka mereka pun menanyakan tentang hal itu. Kemudian, ya, yang ketiga adalah tarku ittiba'ihi fiha, meninggalkan, tidak mau mengikutinya, ya, tidak mau mengikuti ajarannya, tidak mau mengikuti nasihatnya. Ini harus dihilangkan. Ar-rabi' yang keempat adalah al-iltimas al-udri lahu bita'wilin sya'i'in, ya. Jadi dia itu untuk meminta udzur, ya. Jadi supaya tidak terlalu banyak meminta udzur, ya. Dengan dengan ungkapan-ungkapan yang banyak gitu, ya. Artinya dia tidak boleh terus meminta udzur, tidak masuk, tidak menghadiri, ya, majelisnya. Al-khamis badlu nushi lahu bilutfin wa sirrin. Kalau kita ingin menasihati, maka nasihatilah dengan cara lemah lembut, ya. Dengan cara sir, ya, sembunyi-sembunyi, tidak boleh terang-terang. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah hifdzu janabihi wala tuhdaru karamatihi fi qulubil muslimin. Kita harus menjaga kehormatannya. Tidak boleh kita ini mencabik-cabik kehormatannya, kehormatan seorang alim pada hati-hati kaum muslim. Jangan sampai kita ini membuat fitnah. Jangan sampai kita ini membuat suatu kabar yang tidak benar yang disampaikan kepada kaum muslimin dari guru-guru kita, ya. Jadi ini yang harus kita hindari, karena itu adalah perkara-perkara yang buruk, ya, perangai yang buruk yang tidak boleh dilakukan bagi seorang talib, ya. Taib, ya, ini yang bisa kita sampaikan. Naktafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.